Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia merupakan lembaga non-profit yang memiliki visi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Program YAFSI berfokus pada pengembangan masyarakat dan keberlanjutan melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan literasi, mitigasi bencana berbasis masyarakat, dan wirausaha sosial. Salah satu program YAFSI dalam mengimplementasikan perlindungan anak adalah melalui Rumah Pintar dan Pojok Literasi. Dengan kegiatan yang berfokus pada peningkatan literasi melalui seni budaya, peningkatan literasi digital, dan pendidikan karakter. Kenal belum sama kakak ini? Halo semuanya, perkenalkan nama kakak, panggilnya Kak Laila ya. Dan Rumah Pintar YAFSI. Dalam melakukan praktikum,
saya menggunakan metode Cashwork Skidmore dan kawan-kawan yang dilihat dari relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Tahap penelitian saya mulai dengan melakukan penjalinan relasi dengan klien melalui perkenalan dan pertukaran informasi umum mengenai diri masing-masing. Saya juga menjelaskan tujuan saya kepada klien. Saya mulai mengumpulkan data dan informasi umum dari klien, seperti latar belakang keluarga, dinamika di sekolah, dan kehidupan sosial klien. Untuk memperoleh data yang lebih mendalam ketika melakukan tahap pengkajian, saya menggunakan tools berupa Treehouse dan Assessment Guide dengan model ROPS yang dikembangkan oleh Graybill sebagai alat untuk melakukan intervensi yang berbasis pada kekuatan klien. Dari pengkajian yang sudah dilakukan, terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, klien membutuhkan dukungan dan penguatan emosional karena cenderung memendam perasaannya karena tidak memiliki teman maupun ruang aman untuk bercerita. Yang kedua, klien membutuhkan peningkatan kapasitas akademik sebagai intervensi utama yang berbasis pada kekuatan klien. Yang ketiga, klien membutuhkan tambahan kegiatan rekreatif. Pada tahap intervensi, saya melakukan 3 program utama, yaitu pendampingan psikososial, peningkatan kapasitas akademik, dan kegiatan rekreatif. Untuk memberikan ruang aman bagi klien untuk menyalurkan perasaannya, saya mengajak klien untuk melakukan kegiatan journaling. Melalui kegiatan ini, saya berharap klien bisa mendapatkan ruang aman untuk meluapkan emosinya, juga mampu untuk lebih mengenali, memahami, dan mengekspresikan perasaannya sendiri dengan lebih baik dan leluasa di masa depan. Peningkatan kapasitas akademik, yaitu bahasa Inggris, saya lakukan dengan alat bantu visual berupa flashcard dan buku cerita dwibahasa. Metode ini saya pilih karena bersifat interaktif dan menyenangkan, sehingga proses belajar tidak terlalu serius dan terasa berat bagi klien. Melalui flashcard, klien belajar mengenal berbagai jenis emosi yang dirasakan oleh manusia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain menambah kosakata baru dalam bahasa Inggris, klien juga belajar mengidentifikasi berbagai emosi yang ada di flashcard tersebut. Setelah klien merasa cukup mengerti dan cukup percaya diri dengan ilmu baru yang dimilikinya, saya meminta klien untuk mengulang kembali ilmu baru tersebut untuk dibagikan juga kepada teman-teman yang ada di rumah pintar. Sehingga klien tidak hanya belajar tentang berbagai jenis emosi dalam bahasa Inggris, tetapi juga belajar untuk menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Melalui buku cerita dwibahasa, selain belajar mengenai berbagai kosakata baru, klien juga belajar mengenai pendidikan karakter berdasarkan pesan yang tersirat dan tersurat dari cerita tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan saya dan klien membaca buku bersama-sama. Lalu klien mengidentifikasi kata-kata yang tidak diketahui dan menuliskan artinya sebagai pembelajaran baru. Sesuai dengan minat dan keinginan klien, saya mengajak klien melakukan kegiatan melukis yang berfungsi sebagai media ekspresi nonverbal sekaligus relaksasi baginya. Setelah beberapa pertemuan dan monitoring secara berkala, saya memutuskan untuk melakukan terminasi ketika tanda-tanda perubahan positif mulai tampak pada klien. Klien lebih mudah terbuka dalam bercerita, lebih aktif saat sesi pembelajaran, serta menunjukkan semangat dan keceriaan ketika diajak melakukan kegiatan. Tahap terminasi juga mencakup refleksi bersama atas perubahan yang telah klien capai, serta pemberian dukungan agar klien dapat terus berkembang di lingkungan yang positif untuk terus mengejar cita-citanya.